I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2 ini memaparkan sedikit materi yang berjudul Epistemologi Islam, Nakli dan Akli, yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Hoirunisa, yang kedua Ida Farida, yang ketiga Robiatul Al-Adawiyah. Baik, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Teh Robi. Waktu dan tempat dipersilakan. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang pertama, yaitu epistemologi Islam. Epistemologi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu epistemologi, yang merupakan gabungan 2 perkataan, yaitu episteme yang bermaksud pengetahuan dan logos yang bermaksud ilmu, sains, kajian, teori, dan pembahasan. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa epistemologi itu berarti pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Epistemologi juga merupakan bagian dasar, akar, dan awal mula suatu ilmu. Epistemologi Islam berdasarkan sumber nakliyah atau wahyu, tanpa mengabaikan aspek-aspek akliyah atau nalar yang berasaskan penyuburan akal dan perkembangan pemikiran manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Farida. Di sini saya akan meneruskan materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian dalil nakli. Menurut bahasa, nakli berarti nas Al-Quran atau hadis. Sedangkan menurut istilah, dalil nakli merupakan bukti-bukti atau alasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran suatu hal yang didasarkan Al-Quran dan hadis. Kebenaran dalil nakli bersifat pasti, mutlak, dan berlaku di segala tempat dan waktu. Dalil nakli ini bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, nakli juga memiliki arti lain, yakni mengambil sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Itu artinya mereka menuliskan hadis-hadis atau menyalinnya dan menyadarkan pada sumber-sumber aslinya. Meskipun dalil nakli bersumber pada Al-Quran dan hadis, namun masing-masing mujtahid mempunyai penafsiran yang berbeda-beda atas teks yang ada. Perbedaan penafsiran tersebut biasanya berlaku dalam teks tentang akidah, fikih, hingga akhlak. Materi selanjutnya yaitu pengertian dalil akli. Menurut bahasa, dalil akli merupakan petunjuk yang didasarkan pada akal. Sedangkan menurut istilah, dalil akli merupakan bukti-bukti atau alasan tentang sesuatu itu benar atau salah berdasarkan atas pertimbangan akal sehat manusia. Dalil akli juga bisa diartikan sebagai dalil yang rasional, yaitu dalil yang didapatkan dari pemikiran yang logis. Dalil akli dapat digunakan untuk membicarakan ilmu akidah, karena akidah itu berlaku bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Segala sesuatu yang berkenaan dengan akidah harus diterima dengan diyakini oleh akal sendiri atau tidak ikut-ikutan. Baik, di sini menurut pandangan Ustadz Didi selaku kurikulum pesantren Miftahul Sudur, epistemologi adalah pengetahuan tentang suatu hal yang diambil dari 2 sumber. Jadi yang pertama ada nakli, yaitu diambil dari sumber wahyu, dan yang kedua ada akli, yaitu diambil dari realita, panca indera, dan dari berbagai pengalaman. Dan kedudukan dalil nakli dan akli itu berbeda, yaitu kalau dalil nakli sebagai sumber pengetahuan dari wahyu ilahi, sedangkan akli yaitu hasil dari pemikiran manusia dalam menafsirkan dalil asli, keterangan dalam Al-Quran. Begitu menurut pandangan Ustadz Didi yang dia ketahui, karena sebelumnya beliau juga tidak terlalu paham dengan materi filsafat epistemologi Islam, dalil nakli dan akli. Baik, mungkin pemaparan kita cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dari kelompok 2.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. I ain't fucking with these hoes,